rencana supervisi yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran IPA kelas 8 gitu ya Bu, yang akan Ibu laksanakan mungkin nanti pada jam 3 atau 4. Apakah Ibu bersedia? Baik. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut Bu? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sumber daya alam yang ada di negara kita. Itu materi yang sangat menarik ya Bu ya. Bagaimana metode pembelajaran yang akan digunakan? Metode pembelajarannya adalah kooperatif, yaitu gabungan antara inquiry dan diskusi. Baik Bu, saya ingin memfokuskan nih pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok ya Bu ya, sebaiknya ya. Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang nanti akan saya berikan. Ya, baik. Ibu, pada tujuan pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan nih bagaimana saya dapat mendukung Ibu dalam mengembangkan keterampilan yang Ibu miliki supaya lebih baik. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih atas kesediaan Ibu memilih saya. Saya sangat menghargai jika Ibu dapat membantu saja dalam mengembangkan kemampuan present, listening, dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Dengan senang hati ya Bu, berdasarkan proses yang sudah kita lalui sebelumnya, apa nih yang ingin dijadikan fokus utama dalam pengembangan ini? Saya berharap Ibu dapat memberikan evaluasi terhadap keterampilan saya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Ya, baiklah Bu, akan saya catat ya Bu ya. Jika boleh saya tanyakan, bagaimana nih Ibu menilai kemampuan diri Ibu sendiri dalam hal ini? Bahwa peningkatan kemampuan mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam coaching. Dengan demikian, saya optimis dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada murid-murid saya. Ya baik Bu, saya memahami harapan tersebut ya Bu. Apa yang ingin Ibu capai melalui observasi ini? Saya berharap observasi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam hal mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, Bu. Ya baik Bu. Bagaimana nih Bu, setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, kemudian saya mengamati proses pembelajaran yang berlangsung, kesan Ibu nih bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran. Ya, saya juga melihat ya Bu, tadi siswa terlihat begitu antusias selama proses pembelajaran, kemudian Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat, saya lihat. Terima kasih, Bu. Ibu bisa melihat juga hasil pengamatan saya yang sudah saya catat. Saya melihat ada beberapa hal nih yang bisa Ibu tingkatkan. Terima kasih, Bu, atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja, Bu, yang harus saya tingkatkan? Baik Bu, yang pertama itu Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keduanya Ibu juga bisa memberikan umpan balik kepada siswa begitu atau murid yang lebih spesifik pada mereka begitu. Baik, Bu, saya akan coba tingkatkan dalam pelajaran selanjutnya. Ibu juga bisa membuat rencana perbaikan ya Bu, perbaikan pembelajaran maksud saya berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Baik. Saya juga berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif ya Bu ya. Baik. Untuk berikutnya Ibu nih, saya juga tidak lupa ingin membahas ya hasil observasi pada sesi sebelumnya. Bagaimana nih Ibu menilai perkembangan dalam kompetensi tersebut? Saya merasa telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam kompetensi tersebut, Bu. Iya, apa yang menjadi dasar Ibu memberikan penilaian seperti itu terhadap kompetensi tersebut? Berdasarkan refleksi, saya merasa telah mampu menunjukkan keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Baik Bu, sekarang perkenankan saya menyampaikan hasil observasi saya ya, bahwa berdasarkan pengamatan saya, Ibu telah menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sangat relevan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kriteria yang kita telah tetapkan sebelumnya nih. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal ini? Saya sangat mengapresiasi umpan balik yang baik dari Ibu. Hal ini sangat memotivasi saya. Ya, berdasarkan observasi saya juga nih Bu, terdapat nih beberapa potensi peningkatan dalam pelaksanaan alur tanggung jawab.
Sebagai contoh, untuk memenuhi standar pemantauan berkala ini, saya menyarankan Ibu nih agar melibatkan lebih banyak pihak nih Ibu ya dalam proses pemantauan dan evaluasi. Misalnya pemantauan dari dekat sejawat itu bisa dilakukan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Terima kasih buat sarannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hal tersebut. Saya akan lebih banyak melibatkan rekan sejawat untuk membantu melakukan pembelajaran. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Berdasarkan diskusi kita, tindakan konkret apa nih yang akan Ibu implementasikan untuk pencapaian hasil yang lebih baik nanti ke depannya? Saya akan lebih fokus dalam melatih kemampuan mendengarkan secara aktif dan menyusun pertanyaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kali ini saya untuk memberikan umpan balik mengenai video yang dibuat oleh calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Ibu Vidya mengenai modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Ada dua hal yang ingin saya berikan umpan balik. Yang pertama, secara keseluruhan proses coaching yang diberikan oleh Ibu Vidya kepada coaches Ibu Noneng sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan alur tirtanya pun juga sebagian besar sudah muncul, tujuannya juga sudah ada. Yang kedua, identifikasinya juga sudah muncul. Di sini Ibu Vidya sudah berhasil menggali potensi-potensi yang ada di dalam Ibu Noneng. Yang ketiga, rencana aksinya juga sudah ada di pasca observasi. Di sini juga sudah muncul rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Noneng di masa yang akan datang. Cuman di sini yang belum munculnya tanggung jawab, komitmen yang diberikan dari rencana aksi di sini belum terlihat. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa muncul di dalam coaching yang dibuat oleh Ibu Vidya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah coach ini sudah berjalan dengan optimal, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya mengenai masalah intervensi yang muncul dari coach terhadap coaches. Di sini saya lihat ada beberapa kata di mana coach ini terlibat langsung dalam memberikan solusi seperti itu. Di antaranya apa yang dikatakan oleh coach, satu, ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Yang kedua, ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada murid. Di sini kalau kita lihat intervensinya terlihat jelas dikemukakan oleh coach kepada coaches. Mungkin bisa diganti dengan kata-katanya, dari pembelajaran yang ibu lakukan, apa yang menjadi kekurangan ibu, seperti itu. Nanti biar coachesnya itu lebih tergali seperti itu, dan ini tidak muncul dari coach itu sendiri. Tetapi secara keseluruhan alhamdulillah coaches ataupun juga proses coachingnya ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang ingin saya kemukakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.